Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya dari kitab yang kita kaji, Al-Iqtisad fil Wudu. Al-Iqtisad fil Wudu. Sedikit dalam menggunakan al-wadu, air. Yang lebih tepat itu dibacanya al-wadu. Adapun al-wudu perbuatan, ya. Maknanya iktisad. Iktisad ini pertengahan, ndak boros, ndak juga pelit gitu loh. Itu pertengahan dalam menggunakan air. Fil wadu, dalam menggunakan air wudu. Wayan bagi al-iqtisadu fil wadu, dan sepantasnya bagi orang yang berwudu itu al-iqtisadu fil wadu, secukupnya dalam menggunakan air wudu. Punya antum di fathah kan? Al-wadu, ya. Pertengahan maksud iktisad itu. Ndak boros, tidak pula terlalu sedikit. Ta'asyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dari bab ini tadi, seseorang ketika berwudu gunakanlah air secukupnya. Tidak banyak, tidak juga sedikit. Faqad kana yatawaddau bil mud, dan sungguh dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan satu mud. Satu mud itu satu cakupan telapak tangan. Adapun dalilnya disebutkan dalam riwayat Anas ibnu Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, wa hadza ma'al iqtisadi war rifqi yakfi ghaliban nas. Dan hal ini dibarengi dengan kesederhanaan, ya, kecukupan sederhana, warifaq, lunak dalam menggunakan air, yakfi ghaliban nas, bisa mencukupi banyak orang. Wa in ihtaja ila ziyadah ahyanan lihajatin fala ba'sa bidzalik. Kalau seandainya orang tersebut butuh untuk lebih sesekali, maka tidak masalah. Kalau lihajatin, memang ada kebutuhan. Lakin min fiqhir rajuli qillatu wulu'ihi bil ma'. Akan tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk bagian dari fikihnya seseorang tatkala sedikitnya dia dalam gemar menggunakan air. Wulu' itu seneng, hobi, ya, sedikit kegemaran dia dalam menggunakan air tersebut. Kemudian kita kembali ke kalam di atas. Wala tajuzu ziyada fauqa salasi ghasalat sabiqat. Dan tidak diperbolehkan lebih dari 3 basuhan yang telah merata, yang telah sempurna. Tidak boleh 4 kali, 5 kali, tidak diperbolehkan.
Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man zada ala hadza, ay ats-tsalaats, barang siapa yang melebihi 3 ini, 3 basuhan, faqad asaa wa ta'adda wa zalamah, maka sungguh dia telah buruk dan telah melampaui batas, wa zalamah, dan telah zalim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah dari sahabat Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Ini silsilah sahih ya, Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, berkata al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, "Fasalas fi dzalika fi sa'iri a'dha'il wudu' akmalul wudu' wa atammuhu." 3 kali pada basuhan tersebut di seluruh anggota-anggota wudu adalah akmalul wudu, cara berwudu yang paling sempurna, wa atammuha, yang paling lengkap. Wa ma zada fahuwa i'tida'un, kata Ibnu Abdul Barr, dan apa yang lebih dari mana? Dari 3. Fahuwa i'tida', itu dianggap bentuk apa? I'tida'. Apa i'tida'? Melampaui batas, melampaui kadarnya. Malam takuniz ziyada litamami nuqsanin, selagi ziyadah tersebut bukan tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan. Wa hadza ma la khilafa fihi, ini adalah perkara yang la khilafa fihi, sesuatu yang tidak ada perbedaan padanya. Selesai dari kalam Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr. Wa qad dhahaba al-Imam Ahmad wa Ishaq wa ghairuhuma ila tahrimiz ziyadah fawqa 3. Sungguh al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, dan yang selain keduanya, mereka berpendapat akan keharaman melebihi 3 kali basuhan. Dan itu juga zahir kalam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa huwa zahiru kalam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tidak boleh lebih dari 3. Dalam berwudu, jangan lebih dari 3 kali basuhan. Dianggap 1 kali basuhan kalau betul-betul sempurna. Adapun kalau seandainya dia membasuh misalkan tangan separuh ini tadi, ya, kemudian dia basuh lagi separuh ini tadi, ya, belum dianggap 2 kali, baru teranggap sekali. Dia teranggap sekali kalau merata. Difahami? Ketika air sudah antum ratakan seperti ini, basah semua. Kemudian antum basahi lagi semuanya. Kemudian antum basahi lagi semuanya, sudah 3 kali. Jangan antum sampai 4 kali. Kalau sampai 4 kali, antum termasuk dalam ancaman Rasul. Rasul menyatakan apa? Faman zada ala hadza, siapa yang melebihi 3 kali, faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Rasul menyebutkan sungguh dia telah berlaku buruk, wa ta'adda, melampaui batas, wa zalama. Yang namanya kezaliman adalah dosa, ya, dosa. Seluruh anggota wudu dianjurkan, disunnahkan untuk dibasuh untuk dibasuh 3 kali, kecuali kepala. Untuk kepala tidak dibasuh 3 kali, cuman diusap 1 kali. Begitu juga telinga. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan lebih dari sekali, semuanya tidak ada yang sahih. Difahami? Yang sahih adalah mengusap kepala cukup 1 kali. Begitu juga daun telinga. Kemudian kita kembali ke kalam yang di atas. Famin akhta'il mutawaddi'in, termasuk kesalahan al-mutawaddi'in, orang yang berwudu. Al-awwal di sini disebutkan al-israf fil wudu, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jangan banyak-banyak.
Makanya keran itu jangan dibuka semuanya. Kalau dia besar, antum buka sedikit, secukupnya. Jangan dibukakan habis. Kalau dibukakan habis kan sia-sia. Begitu juga ketika antum ngusap kepala, kalau bisa tutup kerannya. Nanti pas mau basuh kaki, baru buka lagi. Kalau dulu di Yaman, di kamar mandi itu biasa ada tulisan kita dulu. Masuk WC, ada tulisan ya orang-orang Yaman itulah nulisnya. Entah mungkin kadang pakai spidol. La tusrif filma, jangan berlebihan dalam menggunakan air. Wala la tusrif fi isti'malil ma, walau kunta fi nahrin, meskipun engkau berada di sungai. Gitu. Menunjukkan ya namanya air sesuatu yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan kalau kondisi kita di Indonesia ini bayar masjid-masjid itu kan bayar, ya gunakan air secukupnya. Air kalau sudah masuk dalam tanah untuk disedot lagi menggunakan jasa, ya kan, bayar kan, itu tadi. Kemudian yang kedua, az-ziyada ala thalathi ghasalat sabiqat, yaitu pembasuhan yang melebihi 3 kali basuhan. Tatkala basuhan yang sudah sempurna, sabiqat itu sempurna, ya. Ziyadah, lebih dari 3 basuhan yang sempurna, itu termasuk kesalahan. 4, 5 tidak boleh. Untuk kepala tadi cukup sekali. 2 kali, 3 kali pun tidak diperlukan dan tidak dibolehkan. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, ada muta'mimil adwi fil wudu, tidak meratakan anggota wudu tatkala berwudu. Tidak meratakan, membasuh semuanya anggota wudu tatkala dia berwudu. Ini termasuk bentuk kesalahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.